Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu, waktu itu bersama dengan yang monggo kulaturi jumeneng sholat id bagi pun hari ini. Sasok mana dulu? Ceklong. Kamu tak?
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Ayat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Madam Bapak Kepala Dusun Kisah Cinta yang aku hormati, Bapak-bapak RT RW
wonten ing kesempatan Idul Fitri menika monggo langsung monggo kita panjataken puji dan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kangge limpahan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala taksih memberikan kesehatan dumateng kita sedaya. Kangge limpahan kasih sayangipun Allah Subhanahu wa taala taksih memberikan keimanan dumateng kita sedaya sehingga kita saged melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna dan ditutup dengan ibadah sedekah atau zakat fitrah, dan yang terakhir itu kita akan melaksanakan sholat Id pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, hari ini 1 Syawal, seluruh umat muslim seluruh dunia pada 1 Syawal ini semuanya melaksanakan ibadah sholat Id. Alhamdulillah sangat ya. Kita sedaya 30 hari kita berpuasa, dan terakhir hari ini kita bisa melaksanakan ibadah Id. Ini merupakan suatu hal nikmat yang sangat besar sekali. Selama 30 hari kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kedepannya untuk mengarungi 11 bulan yang akan datang, kita insyaallah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, selama 30 hari ini monggo kita ingat atau kita mengambil hikmah kewajiban kita berpuasa. Terus ketika kita berpuasa 30 hari ini, insyaallah banyak sekali hikmah itu. Yang pertama, hikmah kita dapat ambil selama 30 hari ini, dan itu yang pertama sekali timbulnya rasa peka, rasa iba antara orang kaya ataupun orang miskin. Terus pelajaran yang sangat kita ambil ketika kita berpuasa, itu kita bisa merasakan selama 1 hari kita tidak makan, tidak minum, kita merasakan bagaimana susahnya kehidupan saudara-saudara kita. Mungkin kalau di tempat kita ini masih kecukupan, tetapi banyak di belahan dunia saudara-saudara muslim kita itu tidak mampu atau kekurangan, tidak bisa mencukupi kebutuhan selama 1 hari. Alhamdulillah sangat kita masih kecukupan, dan kita bisa melaksanakan puasa ini. Kita mempunyai rasa iba atau mempunyai rasa merasakan bagaimana susahnya kehidupan. Itulah poin yang pertama. Poin yang kedua, hikmah ketika kita istilahnya itu melaksanakan puasa selama 30 hari ini, yaitu timbulnya rasa muraqabah. Rasa muraqabah yaitu merasa diawasi. Ketika kita puasa selama 30 hari ini, entah dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, kita tetap tidak makan dan tidak minum. Terus kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika kita berpuasa sudah dipastikan kita tidak akan makan, tidak akan minum, karena kita diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak makan dan tidak minum. Insyaallah dengan berpuasa selama 30 hari ini ke depan, kita akan merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita melaksanakan apa yang didawahkan Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa semangat, dan ketika kita tergoda oleh bujukan setan, kita akan istilahnya itu akan merasa mempunyai rasa ring atau mempunyai rasa bahwasanya kita diawasi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita istilahnya itu akan mengurangi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah poin yang kedua. Sedangkan poin yang ketiga, ketika kita melaksanakan puasa selama 30 hari ini, timbulnya rasa kasih sayang antara kekeluargaan. Selama keluarga mungkin kita pagi dibangunkan oleh istri kita, oleh ibu-ibu kita untuk melaksanakan sahur. Ketika kita berbuka, kita siapkan menu berbuka puasa, dan ketika kita istilahnya itu di 10 akhir kita melaksanakan istilahnya itu iktikaf. Ini merupakan bentuk kerjasama antara keluarga. Insya Allah dengan berpuasa ini kehidupan rumah tangga
kita sekalian ini insya Allah akan lebih romantis, akan istilahnya itu lebih bahagia. Karena selama 1 bulan kita saling menghormati, saling mengingatkan dalam kebaikan, insya Allah kedepannya kita akan selalu mengingatkan keluarga kita, mengingatkan lingkungan kita supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semuanya, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah keluargamu dari api neraka. Terus insyaallah kita mulai dari keluarga kita supaya kita ini menjaga keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya yang keempat, poin yang keempat, hikmah yang bisa kita ambil daripada puasa kita selama 30 hari ini, yaitu mudahnya kita itu bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika kita melaksanakan puasa selama 30 hari ini, alhamdulillah sangat kita terasa mudah sekali untuk mengeluarkan sedekah kita. Terus Allah meringankan hati kita untuk mengeluarkan sebagian rezeki kita untuk sedekah. Sebenarnya kita ketahui dan kita laksanakan setiap sore, kita laksanakan hampir setiap hari sekali agar berturut-turut kita berbuka puasa, saling berbagi antara jamaah. Ini merupakan bentuk bukti bahwasanya kita ini dimudahkan untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan bersedekah ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan istilahnya itu payung kepada kita mengenai yaumul qiyamah. Sebagaimana dikatakan, kullu imri'in tahta dhilli shadaqatin yaumul qiyamah. Bahwasanya pun setiap manusia mungkin wonten hari akhir di bawah dhilli shadaqah, terus di bawah naungan shadaqah. Semakin banyak sedekah kita mungkin yaumul qiyamah, insyaallah kita mungkin yaumul qiyamah atau yaumul masyar yang mana panasnya luar biasa, matahari diturunkan selama kurang lebih 1 menit. Itulah sangat panas sekali. Dijelaskan juga bahwasanya pada hari itu yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Bahwasanya yauma yafirru mar'u min akhi, pada waktu itu semua orang bercerai-berai, lari dari saudara-saudaranya, sudah tidak mementingkan semuanya nafsi-nafsi. Yang mau kiamat nanti semuanya sibuk mengurusi dirinya masing-masing. Anak-anak, saudara-saudara kita menjauh dari kita. Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi, dan dari keluarga maupun dari anak-anaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan semuanya bercerai-berai urusan masing-masing. Terus makanya belum masyar, karena saking panasnya, saking banyaknya orang sudah tidak memperhatikan terhadap saudaranya, tidak memperhatikan terhadap anak-anaknya maupun orang tuanya. Semuanya urusannya masing-masing, sibuk dengan apa yang kita kerjakan di dunia. Ketika kita sedekah, insya Allah kita mungkin yaumul masyar akan mendapatkan payung, sehingga kita tidak merasa kepanasan dari panasnya matahari pada waktu itu. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Setelah sedekah itu merupakan suatu hal yang sangatlah penting, sangat mungkin untuk kehidupan kita pada yang akhir. Alhamdulillah sangat bagaimana kita ketahui dan sebagaimana kita rasakan, masjid ini alhamdulillah sangat tinggi, merupakan bentuk sedekah dari panjenengan sedaya. Tidak terasa 2 tahun kita membangun masjid. Kalau dipikir logika dengan uang modal kurang lebih hanya 30 juta, alhamdulillah kita bisa membangun masjid semegah ini. Ini merupakan bukti bahwasanya dengan sedekah ini Allah Subhanahu wa taala menghilangkan bala, memudahkan segala urusan kita. Tidak terasa sudah 5 tahap pembangunan sudah kita lampaui. Insya Allah sebentar lagi kita memasuki tahap ke-6, proses pembangunan anak tangga dan patung blok. Insya Allah ke depan akan segera kita laksanakan. Insya Allah bismillah kita yakin intamsulullah yang turkum wa sabun agamakum. Tolonglah agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Insya Allah ke depan sebentar lagi kita akan laksanakan. Wallahu a'lam. Segala sesuatu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita akan
isi masjid kita ini dengan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah wa iyyakum al-faizin al-aminin wa tab'ana bi ma'dihi min al-ayati wa dzikr hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatan innahu lasami'un alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad faza al-muttaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum bittaqwallah wa badzala wa sam'i wa tha'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'alaikum nawajib wa iyyakum bi muhdatsatil umur fa innahu la bid'atin dhalalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Hadirin dengan berbahagia, nggih wonten ing kita iki kula menawi Jumat agama dan nasihat Rasulullah SAW ketika haji wada. Rasulullah SAW ketika memasuki akhir-akhir sebelum wafat beliau selalu mewasiatkan tentang kita sekalian itu usikum bittaqwallah. Bahwasanya Rasulullah SAW mewasiatkan di antara banyak sekali nasihat, di antaranya yang pertama yaitu usikum bittaqwallah. Bahwasanya Allah mewasiatkan tentang kita semuanya itu supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus nasihat supaya kita bertakwa ini merupakan nasihat yang paling utama, karena hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini kehidupan kita ini insyaallah dijamin Allah Subhanahu wa taala akan bahagia wonten ing dunia maupun akhirat. Karena kebanyakan umat manusia sekarang sudah istilahnya itu lupa akan tujuan mereka, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Bahwasanya kebanyakan manusia itu tu'thiruna al-hayata dunya, selalu mengutamakan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, dan bahwasanya akhirat itu sudah dijelaskan khairu wa abqa, lebih baik dan kekal. Tetapi manusia zaman saat ini istilahnya itu selalu mementingkan keduniaan dan memahami bahwasanya hanyalah dengan dunia, dengan harta mereka bisa bahagia, padahal tidak dan sangatlah salah. Kalaupun kebahagiaan dunia ini, kebahagiaan umat manusia di dunia, maka sudah jelas sekali kalau begitu orang yang paling bahagia, karena hartanya melimpah sampai saat ini masih terkenal. Ketika orang menemukan harta istilahnya benda yang tertinggal di alam dunia atau di bumi, mereka menyebutnya harta korun. Dan apabila manusia menganggap kebahagiaan itu hanya terletak pada istilahnya pada jabatan, maka Fir'aun itulah orang yang istilahnya itu orang yang paling bahagia. Tetapi tidak, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun ke dalam laut merah, sehingga seluruh para istilahnya pengikut-pengikutnya ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pasti contoh-contoh mereka itu akan menyesal di akhirat nanti, yang mana al-akhiratu khairu wa abqa, bahwasanya akhirat itu sangatlah istilahnya itu abadi dan abadi, dan juga dipastikan mereka akan mendapatkan istilahnya itu siksa sampai hari akhir nanti atau seluruh hidup atau kekal selamanya. Nasihat yang
wasami wa ta'ah in ta'amara alaikum abdun. Bahwasanya Rasulullah SAW itu pada istilahnya itu memberikan nasihat kepada kita supaya kita itu wasami wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun. Bahwasanya Rasulullah menekankan sekali kepada kita supaya taat terhadap pemimpin, taat terhadap pemimpin kita, walaupun pemimpin itu hanya seorang budak. Terus walaupun pemimpin kita itu benar, kalau mereka sudah kita jadikan pemimpin, dengan kita harus taat mereka selama mereka itu menaati Allah dan Rasulullah. Terus alhamdulillah sangat mengenai negara kita, negara Indonesia ini pemimpin kita di Muslim dan seluruh peraturannya itu insya Allah mengadu kemaslahatan. Insya Allah ketika kita beribadah perbuatannya kan istilahnya diberikan ganggu, kita dibebaskan untuk melaksanakan ibadah kita secara lengkap, secara sempurna. Maka hendaknya kita selalu menaati perintah pemimpin kita. Yang mana sebagaimana kita ketahui juga kondisi saat ini seluruh dunia mengalami sebenarnya itu wabah, yang mana wabah ini sejak zaman Nabi SAW, sejak zaman sahabat, sejak sampai saat ini semua dunia itu mengalami wabah. Terus wabah ini pernah zaman dulu pernah ada dan sampai saat ini pun juga ada. Terus namanya wabah itu suatu negeri itu pernah mengalami. Tapi konten ini hendaknya kita sebagai seorang muslim kita mengikuti petunjuk protokol kesehatan dari pemerintah. Insya Allah kehidupan kita itu akan lebih baik, tapi wabah di sekitar kita itu akan segera hilang dengan mentaati aturan pemerintah. Insya Allah segala wabah ini akan segera hilang karena sudah dipastikan pemerintah kita itu selalu memikirkan kebaikan untuk kita semua, karena mereka sudah melakukan segala upaya dan segala usaha untuk kemaslahatan atau kebaikan untuk umat kita. Hendaknya kita selalu mentaati perintah-perintahnya. Terus yang ketiga yaitu nasihat Rasulullah SAW yang terakhir yaitu fa'innakum man yasbikum fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ma'ahu 'ala al-nawajib wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita sebenarnya bahwasanya setelah meninggalnya Rasulullah SAW sudah dipastikan itu banyak sekali ikhtilaf dan katsirah, banyak sekali itu perbedaan pendapat atau banyak sekali pemikiran-pemikiran. Sebagaimana setelah sahabat Umar radhiyallahu anhu meninggal, selalu banyak sekali bergejolak di kalangan muslimin. Sampai saat ini bergejolak itu tetap masih ada. Istilahnya perbedaan pendapat, khilaf di antara umat muslim itu sudah ada. Rasulullah sudah memprediksi, hendaknya kita selalu ingat pesan Rasulullah SAW yaitu wa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Hendaknya Rasulullah memberitahu kepada kita supaya kita itu berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah SAW wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ini itu hendaknya kita berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Karena semua perbedaan itu apabila kita rujuk kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya, insya Allah perbedaan pendapat itu tidak ada. Karena sesungguhnya hanyalah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang lebih mengetahui tentang syariat, lebih mengetahui tentang hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Likuli ra'sin ra'yun, sebagaimana Bapak Arab mengatakan, setiap kepala itu mempunyai ra'yun. Ra'yun itu akal utawi pemikiran. Terus semua manusia itu mempunyai usul utawi mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita merujuk kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, kembali kepada pemahaman sahabat Rasulullah SAW, insya Allah kehidupan kita, kemaslahatan kita akan damai. Dan hendaknya Rasulullah melarang kita dari iya untuk muhdatsatul umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah.
menjauhi segala pemikiran-pemikiran yang baru, segala ibadah-ibadah yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ataupun sahabat-sahabatnya. Karena sesungguhnya pemikiran ibadah-ibadah itu timbul karena pemikiran-pemikiran yang baru, semangat pembaharuan yang terlalu kencang atau yang istilahnya itu terlalu semangat sehingga melupakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mengira bahwasanya itu baik, ya memang baik untuk mereka tetapi belum baik untuk syariat Islam, karena syariat itu sudah ada contohnya, ibadah itu sudah ada contohnya, kita tidak perlu menambah ataupun mengurangi, kita hanya mengikuti apa yang dicontohkan. Sebab agama itu sangatlah mudah sekali, kita tidak mengikuti, sudah tidak perlu menambah dan tidak perlu mengurangi. Hadirin yang berbahagia, marilah kita contoh dengan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari. Hari yang membuat kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengarungi kehidupan kita, dan semoga negara kita segera terbebas dari wabah corona sehingga kita dimudahkan dalam segi kehidupan ekonomi kita, dimudahkan dalam urusan kehidupan kita dunia, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengarungi kehidupan yang lebih panjang lagi, atau mengalami kehidupan akhirat, sehingga kita berusaha di dunia dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa menempuh kehidupan ini bahagia dunia dan bisa bahagia pada yaumul qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wa a'udzu bika min sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tanzil takbirana ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimakan Bapak Ibu sama saudara yang hormati. Selanjutnya acara awal bihalal dari kawisan. Ya, dimakan perwakilan satu bapak-bapak yang insya Allah meskipun wakili dan disebut Bapak Kepala Desa Benar, Kepala Desa DB. Tapi saking pihak ibu, insya Allah berarti wakili Ibu mantan Ibu Sumiati, Ibu wakili sebagai tanggung pihak juga sudah kerap berhati-hati. Tetapi pun jadi ini nasi lima, ini akan bapak-bapak, ini besok itu bisa pindah mungkin sekali putar mungkin langsung berjalan ke beberapa penawan, dan mungkin berdua akan mungkin sore data mungkin tanggal pindah, mungkin mulai pengajar mungkin langsung kemarin dari gue, mungkin langsung pulang. Kita ngaku-ngaku di monggo, kelas juga mabur dan luar diri dengan Bapak Kepala Dusun, Bapak Sumin dan Ibu Sumiati, monggo
Waalaikumsalam warahmatullahi mohon maaf lahir batin dan mugi diapura sedaya kalapatan kula lan jenengan sami. Nggih. Kula badhe matur Bapak. Nggih, saderengipun kula pinangka silih basa saking Ibu ngaturaken wilujeng mulyati dumateng para bapak-bapak lan ugi nyuwun pangapunten sedaya kalepatanipun para ibu ingkang neratos dumateng bapak-bapak mugi bapak-bapak maringi pangapunten ingkang kathah amargi kula yakin menawi rajasipun para ibu karena pikiranipun sulah kandang-kandang mengamuni lan bisa kanunggalipun tentu para ibu ada pikiranipun kula pinangka basa nyuwunaken sedaya pangapunten para ibu lan para ibu nyuwun donga pangestu dumateng Bapak mugi-mugi anggenipun lados lan ugi ngayahi kewajibanipun para ibu tansah pinaringan menawa pinaringan kesarasan kesayangan lan sedaya barokah saking Gusti Allah. Kok menawi boten sah matur kathah kula amargi saat menika ora oleh ngomong akeh-akeh sing jelas. Nggih, kula pinangka karantosa tansah nyuwun samudra pangsami. Menawi mekaten Bapak nggih kula matur bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Para jamaah muslimin muslimat sedaya ingkang hormati kami pun kula minangka sule saking para bapak-bapak para kaneman saking para pemuda para adat ingkang kakung terus kula wakil saking panjenengan ingkang pihak kakung ingkang nampeni saking bawanipun kaum ibu ingkang dipun wakili saking Ibu Sumiati SD. Nah, ibu menika nggih wonten Mbah Buyut, wonten Eyang Sepuh, wonten ingkang Karang Taruna Muda Mudi lan adate Alif Seteri. Nggih, atur kula saking pihak kampung sedaya atur panjenengan boten wonten ingkang karamipun. Sedaya sampun perang inggih awit saking pangandika panjenengan lahir ucapan pun lahir terus ing batos saking kaum ibu kula selaku kaum bapak kesalahan ingkang kasengaja ingkang boten kasengaja lahir terus ing batos mugi nggih kula tampi mugi saged lebur sedaya antawisipun kula kaliyan panjenengan wonten ing setunggal awal menika nggih mugi-mugi Allah tansah njabahi sedaya panyuwunan kula kaum bapak kaum kakung eyang kakung lan Karang Taruna
muda menapa dene kaum ibu, eyang ibu, pemudi sedaya mugi saged kepareng sedaya panyuwunipun saged mabur wonten ing dinten ayati menika. Taqabbalallahu minna wa minkum jamalakawa'um inal a'ijin wal ba'ijin wal maqbulin amin. Wabillahi makaten atur kula minangka sulih saking para kakung wonten lepatipun nuwun pangapunten. Monggo ngajengaken acara ingkang sampun dipun aturaken Bapak Imam Masjid Bapak Jono tetep monggo kita dipun praktekaken menawi ikrar kan kula kalih Ibu Sun praktekipun ikrar sampun sameneika kantun praktekipun kudu takep asta kedah salaman nggih pun monggo kula jumeneng sedaya mangke papanipun saking Kanjeng Ibu nggih saking Kanjeng khusus Ibu pun mriku monggo Bu dinatur nggih semanten mugi Bapak kula saking Kanjeng lampah kenging jumeneng tetep nggih monggo Mas saking bojoanipun Mang Kanjeng Allahumma sholli ala Muhammad